Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cedera parah peluang Sandy Walsh bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 tertutup. Sandy Walsh kabarnya mengalami cedera parah. Kabar ini dikonfirmasi oleh klub Sandy, KV Midtjylland. Lebih buruk lagi jika Sandy sudah resmi berseragam timnas Indonesia, ia kemungkinan besar tidak akan membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Asia 2023. Midtjylland menyatakan Sandy mengalami patah tulang selangka. Cedera itu didapatkannya saat Midtjylland kalah 0-1 dari Gent di Liga Belgia 2021-2022. Bayern Munich versus Stuttgart berakhir 2-2. Laga Bayern versus Stuttgart digelar di Allianz Arena. Stuttgart mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol lebih dulu pada menit ke-8 lewat aksi Thiago Thomas. Bayern menyamakan kedudukan pada menit ke-35 lewat aksi Serge Gnabry. 1 menit jelang turun minum, Bayern membalikan keadaan dengan unggul 2-1 berkat gol Thomas Müller. Skor kembali imbang pada menit ke-52. Stuttgart menyamakan kedudukan lewat sundulan Sasa Kalajdzic. Dengan hasil ini, Bayern Munich kini mengumpulkan 76 poin dari 33 pertandingan di klasemen Bundesliga, sementara Stuttgart ada di peringkat ke-16 dengan 30 poin. Atletico versus Madrid, Griezmann dan kawan-kawan menangi derby Madrid. Bermain di Wanda Metropolitano, Atletico menang berkat gol tunggal Yannick Carrasco dari titik putih di menit ke-40. Madrid berupaya membalas namun tak berhasil hingga laga usai. Kekalahan ini tak mempengaruhi posisi Madrid yang sudah mengunci gelar juara La Liga, sementara bagi Atletico tambahan 3 poin membuat mereka kukuh di posisi keempat klasemen dengan 64 poin. Verona versus Milan, Rossoneri menang gusur Inter dari puncak. Laga Verona versus Milan digelar di Stadion Marc Antonio Bentegodi. Milan kebobolan lebih dulu oleh gol Davide Faraoni pada menit ke-38. Milan kemudian membalas lewat gol Sandro Tonali di injury time babak kedua. Tonali kembali mencetak gol di awal babak kedua untuk membawa Milan berbalik unggul. Alessandro Florenzi kemudian memantapkan kemenangan Milan lewat golnya pada menit ke-86. Berkat kemenangan ini, AC Milan menggeser Inter Milan dari puncak klasemen Liga Italia dengan 80 poin dari 36 pertandingan, sementara Verona ada di urutan ke-9 dengan 52 poin. PSG versus Troyes, Les Parisiens tertahan meski trio MNM main penuh. PSG menjamu Troyes di Parc des Princes. Tuan rumah sudah mampu membuka angka ketika laga baru berjalan 6 menit berkat aksi Marquinhos. Memasuki menit ke-25, PSG menggandakan keunggulan lewat penalti Neymar. 5 menit berselang, Troyes merespon dengan mencetak gol lewat aksi Ike Ukbo. 4 menit babak kedua berjalan, Troyes bisa menyetarakan angka lewat eksekusi penalti Florian Tardeu. Tak ada gol di sisa laga, skor imbang 2-2 mengakhiri pertandingan. Tambahan 1 angka bikin PSG kini mengumpulkan 80 poin di urutan teratas, sementara Troyes di peringkat ke-15 dengan 37 angka. Kalahkan Leicester, Everton keluar dari zona degradasi. Bertandang ke King Power Stadium, Everton unggul cepat di menit ke-6 lewat tendangan voli Vitali Mykolenko. Tuan rumah membalas di menit ke-11 melalui Pat Sendaka. Namun sundulan Mason Holgate di menit ke-30 membuat The Toffees kembali unggul.
Skor 2-1 tersebut berhasil dipertahankan hingga akhir laga. Hasil ini membuat Everton merangkak keluar dari jurang degradasi. Arsenal versus Leeds, Nketiah 2 gol, The Gunners menang 2-1. Bermain di Emirates, Arsenal langsung unggul 2 gol dalam 10 menit pertama lewat Nketiah, masing-masing di menit ke-5 dan di menit ke-10. Laga tampak sudah dalam genggaman The Gunners saat Luke Ayling mendapat kartu merah pada menit ke-27. Namun Leeds berusaha bangkit dan berhasil mencetak gol di babak kedua lewat sepakan Diego Llorente di menit ke-66. Sayangnya, itu tak cukup untuk menghindarkan The Whites dari kekalahan. Hasil ini membuat Arsenal kukuh di peringkat 4 klasemen sementara dengan 66 poin, sementara Leeds ada di posisi ke-18 dengan 34 poin dan masih terancam degradasi. Manchester City versus Newcastle menang 5-0, The Citizen jauhi Liverpool. Manchester City menjamu Newcastle United di Etihad Stadium. City tampil dominan dan mampu mencetak 2 gol di babak pertama lewat Raheem Sterling di menit ke-19 dan Aymeric Laporte di menit ke-38. City mencetak 3 gol lagi di babak kedua. Gol ketiga lahir dari Rodri di menit ke-61, Phil Foden di menit ke-90, dan gol kedua Sterling di penghujung laga. Kemenangan 5-0 atas Newcastle United membuat City kembali ke puncak klasemen. Manchester Biru mengumpulkan 86 poin, menjauhi kejaran Liverpool yang meraih 83 poin di urutan kedua dengan 3 laga tersisa. Sementara Newcastle saat ini berada di posisi ke-13, mereka menorehkan 43 poin. Manchester City dihantam badai cedera, 3 bek absen sampai akhir musim. Manchester City dapat pukulan di tengah upayanya mengejar gelar Premier League. Ruben Dias, John Stones, dan Kyle Walker harus mengakhiri musim lebih awal karena cedera. Ruben Dias jadi tumbal kemenangan City atas Newcastle United. Sementara itu, Kyle Walker mengalami masalah pada pergelangan kaki saat City kalah dari Real Madrid di Liga Champions. Sedangkan John Stones sudah absen di 2 laga terakhir karena cedera hamstring. Semua orang dukung Liverpool juara Liga Inggris. Pelatih Manchester City Pep Guardiola menyebut semua orang kini mendukung Liverpool juara Liga Inggris 2021-2022. Hal tersebut diungkapkan Guardiola usai memimpin Manchester City menang 5-0 atas Newcastle pada pertandingan Liga Inggris Minggu 8 Mei. Semua orang di negara ini mendukung Liverpool, media, dan semua. Ucap Guardiola dikutip dari This is Anfield. Tentu saja karena Liverpool memiliki sejarah luar biasa di kompetisi Eropa, bukan di Liga Inggris yang baru saja juara 1 kali dalam 30 tahun terakhir, kata Guardiola menambahkan. Bayern Munchen rayakan juara Liga Jerman. Bayern Munchen berpesta untuk merayakan gelar juara Liga Jerman untuk kali ke-10 secara berturut-turut. Perayaan gelar juara Bayern Munchen itu dilakukan setelah mereka bermain imbang 2-2 melawan Stuttgart pada Minggu 8 Mei. Bayern Munchen sejatinya telah mengamankan gelar juara Liga Jerman pada 2 pekan lalu setelah mereka menang 3-1 atas tim runner-up Borussia Dortmund pada 24 April. Tetapi seperti tradisi sebelumnya, Bayern Munchen memilih untuk merayakan gelar juara Liga Jerman di laga kandang terakhir musim ini. Apesnya Lionel Messi bersama PSG musim ini, 10 upaya hantam mister gawang. Lionel Messi menjadi pemain yang cukup apes di Liga Prancis musim ini. La Pulga menjadi pemain Liga Prancis yang mencatatkan tendangan ke 6 mister terbanyak di kompetisi tersebut. Menurut catatan Opta, sudah 10 kali upaya dari Lionel Messi menghantam mister gawang bersama PSG di musim ini. Jumlah itu tak ada yang bisa menyamai sejak Opta dibentuk pada musim 2006-2007. Kalau di total, sudah 12 kali upaya Messi menghantam mister gawang di musim ini. 10 kali terjadi di Liga Prancis dan sisanya saat tampil di Liga Champions. Menang atas Real Madrid, Atletico Madrid jaga finish 3 besar.
Atletico Madrid sukses meraih 3 poin di Derby Madrid kali ini. Dengan pasukan Diego Simeone menang tipis 1-0 atas Real Madrid, hasil ini sangat berarti buat Atletico yang ingin terus berjuang untuk bisa finish di urutan ketiga klasemen La Liga yang saat ini dihuni oleh Sevilla. Tim asuhan Diego Simeone ini hanya berjarak 1 poin dari Sevilla yang di pertandingan lainnya hanya meraih hasil imbang melawan Villarreal. Selain itu, kemenangan ini sekaligus memutus rentetan hasil buruk Atletico saat berjumpa Madrid di berbagai kompetisi. Dengan mereka sebelumnya tak mampu menang dalam 8 laga terakhir di Wanda Metropolitano sampai akhirnya meraih kemenangan tipis di laga ini. Atletico Madrid tolak beri Guard of Honor, begini respon Carlo Ancelotti. Bos Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku tak mempermasalahkan keputusan Atletico Madrid untuk tak memberi Guard of Honor kepada timnya saat kedua tim berhadapan di Wanda Metropolitano Senin 9 Mei dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Don Carlo, itu adalah keputusan yang harus dihormati, dengan para pemain dan manajer Atletico menolak untuk memberikan selamat kepada Los Blancos sebelum kick-off. Setiap tim harus melakukan apa yang mereka inginkan, kata Ancelotti dalam konferensi pers jelang laga kontra Atletico. Kami harus menghormati keputusan mereka karena ini adalah klub tetangga yang sangat kami hormati pula. Mulai dari penggemar mereka, pemain hingga pelatih mereka, jika mereka memberi Guard of Honor maka itu bagus, tetapi jika tidak, itu juga tidak masalah bagi kami. Lanjutnya. Manchester United gagal ke Liga Champions, Cristiano Ronaldo terpaksa potong gaji 25%. Manchester United akhirnya gagal lolos ke Liga Champions pada musim depan. Hal itu membuat Cristiano Ronaldo harus terpaksa menerima potongan gaji sebesar 25%. Kebijakan tersebut pun sebenarnya sudah menjadi aturan baku yang ada di Manchester United. Pemotongan gaji sebesar 25% dilakukan agar Setan Merah tidak mengalami penurunan pendapatan karena gagal lolos ke Liga Champions. Kebijakan tersebut akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk kepada mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo. AC Milan dapat kendalikan tekanan besar untuk raih juara Liga Italia. AC Milan cuma butuh 4 poin lagi untuk meraih gelar juara Liga Italia musim ini. Terbaru mereka sukses mengalahkan Hellas Verona dengan skor 3-1 di Marc Antonio Bentegodi. Kemenangan itu membuat Milan berada di puncak klasemen menggeser Inter Milan. Kini pasukan Stefano Pioli unggul 2 angka dari tetangganya itu. Pada 2 laga sisa, Milan akan bertemu Atalanta dan Sassuolo. Direktur teknik Milan Paolo Maldini mengatakan pihaknya berada dalam tekanan besar di 2 laga tersebut. AC Milan dilirik oleh perusahaan asal Amerika. Sebelumnya, AC Milan memang sempat dikaitkan dengan perusahaan investasi dari Bahrain Invest Corp yang akan membeli mereka. Akan tetapi kini perusahaan asal Amerika ternyata juga tertarik untuk bisa membeli AC Milan. Perusahaan yang dimaksud adalah Redbird Capital. Menariknya, perusahaan asal Amerika tersebut kini telah memberikan penawaran pembelian yang jumlahnya lebih besar lagi daripada Invest Corp. Dikutip dari Milan A, perusahaan yang didirikan Gary Cardinale tersebut dilaporkan telah memberikan penawaran yang lebih tinggi dibandingkan penawaran Invest Corp yang sebesar 1,1 miliar euro. Belak-belakan takut pensiun, Zlatan Ibrahimovic bingung mau jadi apa. Penyerang gaya AC Milan Zlatan Ibrahimovic baru-baru ini melempar kode bahwa masa untuk pensiun sudah di depan mata. Akan tetapi pemain asal Swedia tersebut justru mengaku belum memiliki gambaran apa yang akan dia lakukan bila mana gantung sepatu nanti. Saya sudah dekat dengan garis akhir, saya agak takut. Jika saya pensiun, apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ujar Ibrahimovic dilansir dari Sempre Milan. Meski ada beberapa kemungkinan saya bisa melakukan banyak hal, tetapi adrenalin yang saya miliki sekarang di lapangan, saya tidak tahu apakah saya bisa menemukan di tempat lain. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!